Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami minta Engkau hadir dalam ruangan ini dalam kedahsyatan-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji untuk tidak mencuri kemuliaan-Mu. Semuanya buat Engkau Raja yang Maha Mulia. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Silent dulu HP-nya. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Siapa yang pingin ngalami Tuhan hari ini? Yang datang ibadah karena pingin Tuhan menjamah hidupmu. Fokus sama Tuhan ya. Bisa bangkit berdiri sama-sama? Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Tutup matamu. Tutup matanya. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Angkat suaramu, nyanyikan lagu ini. Tuhan, korban pujian Kau saja, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan, Kau saja. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi
berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Haleluya. Nama sekene mete pepe piti mende bene mete pepe ikene rebebe sene mendero no moto poko makarabate bene mebe sekene mebe. Aku berdoa ada urapan Tuhan yang sedang turun dalam ruangan ini. Ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Terima pengurapan itu. Maka hanaraba sekonomo boboko neme pepe pianamante. Roh Kudus, pengurapanmu turun. Ada orang-orang yang sampai merasakan sesuatu yang bergetar kuat. Pengurapan itu sedang turun. Nikmatin Tuhan. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Mekoro boboko no mondoro boto bosekene metepe makero lo botapakan naramate pekene meko sekono moto mekere bebe ne mende pekene mebe piana manta pakarabash makara labash. Terus aku berdoa pengurapan itu turun dalam ruangan ini semakin kuat. Terus ke mako honomo sheke pari mana manteko noromoto mane bekere bebe shibidi. Terus marabata bakana sheke nimitibi. Nikmatin Tuhan. Ralamasana mata bakarabada. Yes, Roh Kudus. Bagianmu sekarang. Bukan aku tapi Engkau. Bukan aku tapi Engkau. Bikin pagi hari ini sesuatu yang spesial. Ini waktumu.
Terus bergerak semakin kuat Tuhan, dari ujung ke ujung hadirat-Mu. Ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Mereka kan sedang dijamah Tuhan sekarang. Ada beberapa orang yang pingin ngalami Tuhan. Saat ini dia menjamah-Mu. Paramagana masekene mentebede-bede. Ini mini mianamo. Sini minyanamo. Roh Kudus, kami cintai Engkau dalam ruangan ini. Roh Kudus, kami kasihi Engkau. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Terima kasih, kami mencintai-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu lebih dari apapun juga. Kami mengasihi-Mu lebih dari apapun juga. Kami hormati Engkau pagi hari ini dalam ruangan ini. Buka tanganmu dua-dua. Tuhan, Kau lihat orang-orang ini Tuhan, beri sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Jamah dia Tuhan. Jamah sekarang. Aku berdoa, ada sesuatu bergerak dari ujung rambut sampai telapak kaki. Semakin kuat ada urapan yang turun dalam ruangan ini. Ada beberapa orang sampai nggak tahan loh. Ekspresikan kasih-Mu sama Tuhan pagi hari ini. Kita cintai Tuhan hari ini. I surrender all. I surrender all. Unto Thee, my blessed Savior, I surrender all. I surrender all. Terima kasih ya Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, pengagungan dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan buka matanya, katakan amin. What do you feel? What do you feel? Bahasa
Inggrisnya, kowe ngerasain apa? Keluaran 33 ayat yang 14. Coba buka dalam bahasa Inggrisnya. Saya punya pakai bahasa Indonesia. Karena orang-orang di sini bahasa ibunya adalah bahasa Inggris. Jesus, I just want to thank. Ternyata nyembah itu lebih enak ya. Siapa yang senang nyembah? Siapa yang gak suka ngomel? Lebih suka ngomel atau suka nyembah? Haleluya. My presence shall go with you. Bukankah hadirat Tuhan menyertai kita kemana-mana? Harusnya manifestasi Tuhan, manifestasinya menyertai kita kemana-mana. Engkau bekerja, engkau di kantor, engkau di rumah, manifestasi Tuhan itu semakin kuat menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai hidupmu, kira-kira kamu bisa stres apa enggak? Dagingmu, pikiranmu yang stres. Tapi sebenarnya kalau kau ngerti ini, hidupmu akan bahagia loh. Harusnya kekristenan kita harusnya bahagia. Kalau ngerti ayat ini aja lah. My presence shall go with you. Dan kita mau jerit-jeritan atau rest? Apa? Rest apa jerit-jeritan? Jerat-jerit, teriak-teriak, ngomel, menggerut atau rest? Kenyataannya kita ngapain? Prakteknya lebih ngapain? Disuruh rest. Ikut Tuhan tuh rest. Rest. Just rest. Nggak ngotot ikut Tuhan itu. Tapi daging kita maunya ngotot. Kita bekerja pakai cara kita sendiri. Kita lakukan semau kita sendiri. Nggak tahu ujungnya ketemu problem dan masalah. Berapa banyak sering kali ngalami masalah karena kita coba pakai cara pandang kita sendiri. Kita pakai pikiran kita sendiri. Kita lakukan semau kita sendiri. Tanpa peduli Tuhan, tanpa izin Tuhan. Kita pikir kita mampu, kita bisa, kita lakukan segala sesuatu seenak perut kita sendiri. Nggak taunya di belakang ketemu problem dan masalah. Dan kita nggak bisa rest. Tapi kita hari ini mau belajar rest in the presence of the Lord. Mazmur 46 ayat yang ke-10. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Disuruh diam. Rest artinya ngapain? Suruh diam loh. Diam, just diam. Seperti kita datang ke dokter gigi nggak ngapa-ngapain, dia nunggu. Ternyata untuk suruh nunggu ini, daging ini seringkali teriak-teriak sama Tuhan. Nggak bisa. Maunya kita, naturalnya manusia itu mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Naturalnya kerajaan Allah dengar suara Tuhan dan lakukan baru dapat sesuatu. Dua hal yang berbeda. Kalau engkau ingin ngalami Tuhan sampai ke kedalaman hatinya Tuhan, engkau mesti datang menyembah Tuhan bukan karena kekuatanmu sendiri. Berapa banyak orang yang berdoa 5 menit, 10 menit, bosen dengan kata-katanya, nggak tahu mesti apa lagi yang dikatakan. Akhirnya capek tidur. Siapa banyak yang dengerin khotbah atau belajar Alkitab karena nggak ngerti apa-apa langsung ketiduran. Banyak orang Kristen yang nggak bisa tidur baca kitab imamat aja pusing lama-lama tidur loh. Ini omong apa ya ini kayak begini nih. Keturunan memperanakkan, tidur. Apalagi kalau kita nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Engkau nggak punya kerinduan dan kehausan dengan Tuhan. Datang ke gerejanya sekedar ke gereja. Kita nggak memiliki kerinduan pingin ngalami Tuhan. Kalau engkau nggak memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, hidupmu dari tahun ke tahun akan tetap sama. Malah cenderung membosankan, menjenuhkan. Malah gampang sakit hati dan kepahitan. Tapi kalau engkau ngalami Tuhan, engkau memiliki kerinduan dan kehausan akan Tuhan. Seperti tadi, waktu kamu nyembah ngalamin apa? Ada sesuatu yang seperti ada bergetar atau panas ngalamin. Siapa angkat tangannya? Ada sesuatu yang bergerak dalam tubuh. Bahkan sampai kamu gak tahan pingin rebah kadang. There's a power. Kalau kamu itu lakukan di kamar doamu setiap hari, engkau akan mengalami kehidupan yang berbeda. Saya sering ngomong, kalau dengerin YouTube saya, pasti sering dengar kata-kata saya begini. Semakin kau ngalami Tuhan, semakin kau berjalan bersama Tuhan, semakin kau kenal Tuhan, mulutmu berubah, sikapmu berubah, kelakuanmu berubah, masa depanmu pun berubah.
semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Loh, saya ini hari ini khotbahnya agak halus loh, tapi biasanya khotbah saya itu gialak loh. Tapi hari ini ada sesuatu yang berbeda dalam ruangan ini. Ini ada orang-orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Pingin ngalamin. Loh, nggak ada tepuk tangan ya wes saudara pokok. Kalau engkau tiap hari bergaul dengan Tuhan, hidupmu akan dibawa ke dalam level yang berbeda. Mungkin selama ini kalau berdoa hanya sekedar minta, teriak-teriak, jerat-jerit masalahku, persoalanku. Tapi saya mau ajarkan bagaimana masuk sampai ke dalam dimensi hatinya Tuhan. Pingin? Engkau pingin ngalami Tuhan secara pribadi di kamar doamu? Nanti apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, dan masa depanmu akan berubah. Bukan tambah turun, tapi tambah Tuhan bawa naik. Dari level satu pada level yang berbeda. Dan pengaruhmu pun akan semakin besar. Mungkin bertahun-tahun udah kekristenannya bertahun-tahun, mungkin dari kecil sudah haleluya, lahirnya bukan nangis tapi haleluya. Dengerin baik-baik. Kalau hidupmu gak ngalami perubahan, berarti engkau harus bertobat loh hari ini. Karena ikut Tuhan tuh naik, semakin diperbesar pengaruhnya, otoritasnya, hikmatnya, pewahyuannya. Apalagi semakin kita nempel dengan Tuhan, urapan dan kuasa Tuhan semakin memenuhi hidup kita. Makanya orang kan ngelihat hidupmu berbeda dan menghasilkan buah, memberi dampak kepada orang lain. Bukan malah menyebalkan, nyakitin, bosenin, jelei, bencekno dan lain sebagainya. Ini kosakata dari Surabaya nih. Orang Singapura nggak ngerti ini. Sekarang buka coba di Mazmur 42 ayat yang ke-7. Dalam terjemahan Indonesia boleh, Inggris boleh. I surrender all. Nyanyinya gampang, hidupnya setengah mati ya kan. I surrender all. Nyanyi enak. Waktu kena masalah suruh serah sama Tuhan, suruh berdoa, jerit-jeritan, nangis, sampai telepon pendeta kanan kiri. Semua pendeta ditelepon minta didoain tangan, tumpangi tangan. Dipikir kalau engkau masalah datang ke pendeta, pendeta bisa memberikan solusi dalam hidupmu. Berapa banyak kalau kena masalah langsung WhatsApp, ngobrol sama orang terus minta didoain. Dipikir pendeta jasa titipan kilat ya, langsung ke surga. Padahal kita sendiri bisa berdoa sama Tuhan ya. Saya mau ajarin bagaimana kamu kenal Tuhan secara pribadi, dan kamu nggak perlu jerat-jerit sama pendeta minta ditumpangi tangan. Diuyak-uyak pakai minyak sampai rambutnya gundul semua nanti lama-lama. Buat apa? Harusnya kita sendiri bisa berdoa memiliki otoritas dan kuasa kok. Pada kenyataannya kita sering ditumpangi. Tolong doain, tolong titipin, tolong begini. Lu pikir ini jasa titipan kira apa pendeta ini? Padahal pendeta kalau doain orang meski tanya Tuhan dulu loh. Ini masalahnya gimana ya Tuhan? Ini saya mesti ngomong apa? Ini pendeta kalau ngonselingin orang meski tanya Tuhan. Lo yang jadi masalahnya kenapa? Bapak Ibu kok nggak tanya Tuhan langsung? Kenapa kok senangnya didoain pendeta? Harusnya hari ini mulai jadi orang-orang yang berbeda, memiliki keintiman yang berbeda dengan Tuhan. Ketemu ayatnya. Yang samudra raya berpanggil-panggilan, ayatnya ke-8 kalau nggak salah ya. Samudra raya berpanggil-panggilan dan deru air terjunmu bergelora dan gelombangmu bergulung-gulung melingkupi aku. Pada waktu kita pertama kali berdoa, ya silakan duduk yang baru datang. Nanti saya udah mulai ngomong cepet, nanti kalian ketinggalan. Waktu kita mulai pertama kali berdoa, siapa yang ngerasa pikirannya melayang-layang mengembara kemana-mana? Bapak Ibu kalau pingin apa yang saya ajarkan ini, beli bukunya Benin, judulnya Good Morning Holy Spirit, atau beli bukunya Madam Jane Guyon, judulnya Mengalami Kedalaman Yesus Kristus Tuhan. Cari dalam bahasa Inggris juga ada. Itu bagus sekali. Kebanyakan kita kalau berdoa, fokus kita pada diri kita sendiri. Berapa banyak kalau berdoa fokusnya pada aku, diriku, dan saya. Me, I and myself. Aku, anakku, cucuku, istriku, mertuaku, nenek moyangku, Makco, Pak Kongco, dan lain-lain lah. Pokoknya sebutin semuanya. Memang waktu kita pingin kenal Tuhan, ngalami Tuhan, pertama-tama memang fokusnya pada diri kita sendiri. Harusnya dengan berjalannya waktu kita tidak hanya fokus pada diri sendiri, kita mulai fokus sampai ke kedalaman hati Tuhan. Waktu kita mulai bergaul dengan Tuhan, awalnya nyembah Tuhan, memang berdoa yang diulang-ulang itu loh. Tuhan berkati. Makanya harusnya setiap orang dipenuhi dengan Roh Kudus,
Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu pengalaman bukan sekali dengan tanda berbahasa lidah. Itu pengalaman setiap hari. Bergaul dengan Roh Kudus, orang yang dipenuhi Roh Kudus, seperti di Kisah Para Rasul, pasal pertama dipenuhi Roh Kudus, pasal kedua dipenuhi Roh Kudus, pasal ketiga dipenuhi Roh Kudus, sampai pasal terakhir dipenuhi Roh Kudus. Karena orang Kristen tanpa dipenuhi Roh Kudus, orang itu seperti tidak memiliki kuasa dan otoritas. Tanpa kita nempel sama Tuhan, tanpa kita dipenuhi Roh Kudus, tanpa kita bergaul dengan Tuhan, seperti kita ini maju ke medan perang tapi dengan baju telanjang. Bukan pakai senjata tapi bawa iPhone. Kira-kira setan mau apain? Dihabisin nggak? Berapa banyak orang Kristen jalani hidupnya tanpa ngerti memiliki senjata dan otoritas. Padahal dunia hari ini dikuasai oleh roh jahat. Tanpa kita nempel sama Tuhan, hidup kita akan babak belur. Berapa banyak orang Kristen hidupnya babak belur? Bahkan pelayan Tuhan, hamba Tuhan hidupnya babak belur. Kenapa? Karena dia tidak nempel sama yang sumber kuasa tadi. Kekristenan itu pengalaman dipenuhi Roh Kudus setiap hari loh. Dan pengalaman itu harus dibangun setiap hari dalam hubungan keintiman dengan Tuhan. Bayangkan, kita berdoa. Siapa di sini yang berdoa hanya 20 menit? Di bawah 1 jam? Enggak ada yang ngaku, pasti udah percaya nih. Di sini doanya 4 jam semua rata-rata. Kalau Bapak Ibu hanya doa di bawah 30 menit, sebenarnya kamu nggak berdoa. Kamu bikin laporan sama Tuhan. Tuhan, aku udah begini, aku udah begini. Apalagi di sini pasti rata-rata doanya 3 kali sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam. Doa, iya Pak, aku doa. Doa itu bukannya sekedar minta laporan dan lain sebagainya, tapi membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Seperti Opa membangun hubungan dengan Oma, perlu ngapain? Duduk bareng nggak? Ngobrol nggak? Betul apa nggak? Lah terus kita ngakunya bergaul dengan Tuhan, duduk di gereja begini hanya 45 menit dengerin khotbah, terus hari-hari biasa cuek kerja nggak peduli sama Tuhan. Terus kamu membangun hubungan model kayak apa? Hubungan suami istri itu perlu dibangun loh, komunikasi yang baik loh. Kalau hubungan suami istri nggak dibangun dengan baik, bisa misunderstanding, salah pengertian. Ujungnya saling tuduh, saling curiga dan lain sebagainya. Ujungnya bisa ke pengadilan, cerai. Karena apa? Hubungannya tidak baik. Lah kita merasa kenal Tuhan, tapi kita sendiri gak membangun hubungan dengan Tuhan, itu namanya kan bertepuk sebelah tangan. Kita ngakunya kenal Tuhan, gak taunya Tuhan gak kenal kita. Nah hari ini kita mesti berubah. Datang sama Tuhan, bawa permohonan boleh, gak masalah. Tapi harus naik level, lebih daripada itu. Pingin kenali si hati Tuhan. Loh Tuhan, Engkau ciptakan aku tinggal di Singapura ini, Engkau punya tujuan apa? Lah untuk sampai seperti itu kan kita perlu ngobrol bareng sama Tuhan. Ini oma-oma ini yang dulu nikah pasti sewaktu masih pacaran maunya berlama-lama kan? Dulu waktu saya itu ada istri saya di sana. Waktu kita masih pacaran, banjir pun saya samperin. Kalau nyetir maunya di daerah macet biar berlama-lama. Siapa yang maunya kalau telepon atau video call maunya berlama-lama sama tunangannya. Ini semua kan yang apalagi yang sudah menikah ini kan tahu kan rasanya pacaran. Apakah dijodohkan seperti Siti Nurbaya? Maunya kan berlama-lama berduaan kan. Betul apa enggak? Lama-lama berduaan. Kalau bisa ke daerah yang macet, yang pokoknya bisa lama ngobrol cerita rasanya adem dan tenang ya kan. Loh katanya kamu mencintai Tuhan. Dan hukum yang pertama dan terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, dengan akal budimu. Harus ditempatkan Tuhan jadi yang utama dan pertama dong. Tapi pada kenyataannya kita nggak pernah jatuh cinta sama Tuhan. Ya kita cuek aja sama Tuhan. Kira-kira kita ini modelnya kayak apa ya kekristenan kita ya kalau kayak gitu? Yang tahu kan hatimu dengan Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana kita mau beri hati kita ini sepenuhnya sama Tuhan. Nempel sama Tuhan, bergaul dengan Tuhan, pingin ngalami Tuhan, tiap hari datang sama Tuhan. Tuhan yang aku berikan hatiku ini sama Tuhan. Pertama kali kamu berdoa, rasanya kok pikiran kemana-mana ya. Ntar siang mau makan apa? Besok ngapain ya? Mau lagi kerjain apa? Berapa banyak orang yang ngomong ini ngalami nih.
Kita berdoa salam 1 jam itu ya. Itu peperangannya itu 45 menit loh, menaklukkan pikiran. Loh, kamu kalau berdoa seharian 15 menit, kamu menangin apa? Ngerti nggak? Do you mudeng or not? Waktu kita berdoa pengen masuk sampai kedalaman hadirat Tuhan itu, kita perlu menaklukkan pikiran ini. Karena pikiran ini kan mengembara kemana-mana kan. Coba sekarang kita praktek. Tutup matamu sebentar. Tutup matamu, tutup matamu, tutup matanya. Tuh, 2, 3, buka. Mikirin apa? Ayo, setelah ibadah aku mau makan apa ya? Di belakang disediain makanan apa ya? Ya. Dan untuk menaklukkan pikiran yang mengembara ini kan kita butuh waktu. Perlu diselaraskan dengan firman. Kalau ini pikiran gak diselaraskan dengan firman, ini mengembara kemana-mana. Fisikmu bisa di gereja, tapi pikiranmu bisa ke Indonesia, makan rawon, makan soto, makan macam-macam. Bayangkan kalau kita datang sama Tuhan, kamu belum apa-apa, kamu perlu menaklukkan pikiranmu. Makanya orang yang bisa menaklukkan hatinya dan pikirannya fokus sama Tuhan, masuk sampai ke tempat kedalaman dengan Tuhan. Di Mazmur tadi dijelaskan, masuk pertama kali nyembah, pikirannya kemana-mana, terus fokus sama Tuhan. Biasanya kita berdoa kan diulang-ulang terus kan. Tuhan berkatin aku. Kalau dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda berbahasa kan gampang. Syara mosen ibiri bibiana lamo. Oh, kami menyembahmu. Kan perlu nyembah Tuhan kan. Aku memuliakan namamu dalam keajaibanmu Tuhan. Siribikianaralamo. Yang ngerti siapa? Saya dengan Tuhan. Ini bahasa penyembahan saya. Terus kamu lakukan setengah jam pertama, setengah jam kedua. Terus kamu lakukan setiap hari. Oh, saya nyanyi, saya nyembah begini aja ada beberapa orang ngerasain hadirat Tuhan loh. Bener Pak? Terus kamu lakukan setiap hari itu. Sirie hibiki miniamose shalama. Aku beri hatiku mempermuliakan namamu, sebab aku mengasihimu, aku mencintaimu Tuhan. Lakukan setengah jam. Hinamu hiribie. Terus ingat lagi, Tuhan berkati suamiku, berkati istriku, berkati mobilku, besok saya mau jalan-jalan biar gak nabrak orang. Berkati kakiku biar jalannya kuat, karena di Singapura meski jalan kaki lama. Tuhan berkati aku umurku panjang. Terus nyembah lagi. Terpujilah namamu, aku memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, dilakukan. Terus ingat, dalam bait Allah itu ada pelataran, ada ruang kudus dan ada ruang maha kudus. Terus waktu kamu berdoa dengan permohonan yang diulang-ulang tadi, tanpa terasa kamu mulai bawa masuk ke dalaman. Waktunya kapan? Nggak tahu, tiba-tiba dekat. Hinanamose hinamo sinibianamo. 45 menit. Hikiribie. Waktu dari pelataran ke ruang maha kudus tadi kadangnya membosankan, karena masih flash, pikiran masih mengembara kemana-mana. Oh, nyembah terus. Hinamosa ini mie ikiribi dibitamu sini mia. Tanpa kamu sadarin, dibawa masuk ke ruang mengkudus. Ini mulai waktu mulai nggak terlalu dipikirkan. Terus tiba-tiba dibawa masuk sampai kedalaman ruang maha kudus. Kamu nggak butuh apa-apa. Kamu hanya fokus sama Tuhan. Makanya dikatakan samudra raya berpanggilan-panggilan, dan deru air terjunmu, segala geloramu dan gelombangmu bergulung melingkupi aku.
Dan orang yang kayak begini ini, setiap hari melakukan seperti ini, membangun keintiman dengan Tuhan, orang ini tidak fokus pada dirinya sendiri. Dia fokusnya sama hadirat Tuhan. Yang dipikirin perasaan Tuhan, yang dipikirin maunya Tuhan, yang dipikirin aku meski ngapain ini Tuhan. Hidupku seperti apa yang kau mau Tuhan. Aku ingin melakukan seperti yang kau mau. Bayangkan kalau engkau setiap hari lakukan. Kamu sempat berbuat dosa nggak? Tidak mungkin. Tanpa kamu sadarin. Tambah hari dilakukan, tambah hari dilakukan, setiap hari dilakukan, hidup tiba-tiba berubah. Di 2 Korintus 3:18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Semakin hari engkau nyembah Tuhan setiap hari, tanpa kamu sadari hidupmu berubah tiba-tiba. Loh, kok mulutku berubah ya? Kok aku biasanya ngamuk, jerit-jerit, histeris, ngomong dan lain sebagainya, panik ngadepin masalah. Kok aku bisa cool, tenang, rileks? Tanpa kamu sadarin loh. Kamu taruh hidupmu dan hatimu dalam hadirat Tuhan. Setiap hari Tuhan ubah yang di dalam ini. Kamu bisa menaklukkan pikiranmu, kamu bisa menguasai dirimu, kamu bisa menguasai hidupmu, dan mulai fokusnya sama hati Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Tiba-tiba kemuliaan itu manifestasi dalam diri kita. Kamu nyanyi, kamu nyembah, kamu ngobrol sama orang, orang di dekatmu merasakan hadirat Tuhan yang kuat. Ada tiba-tiba ada orang bermasalah datang hidupmu, cerita segala macam. Oke, dengerin, terus didoain. Orang itu tiba-tiba dilawat Tuhan. Orang deket sama kamu rasanya adem dan tenang. Bukan karena kamu cantik, bukan karena skincare-mu yang glowing, bukan karena parfummu yang wangi, tapi karena ada hadirat Tuhan yang manifestasi melalui hidupmu. Ngerti gak? Ngerti gak sampai sini? Kemuliaan itu tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubahkan dari glory, from glory to glory. Dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Ini loh namanya diubahkan dalam hadirat Tuhan. Terpujilah namamu, aku menyembahmu. Kita lama-lama karena kita biasa nyembah Tuhan ya. Di sini ada yang kerja ambil cuci piring. Aku memuliakan namamu, sambil ngupas bawang. Haleluya. Sambil kerja di kantor, sambil nyetir. Mungkin Pak Santoso sambil nyetir. Hinaramu, oh Tuhan. Sambil dia bisnis sama orang. Hatimu nyembah karena nempelnya sama Tuhan. Tanpa sadar, harusnya deal itu gagal. Karena ada Tuhan menyertai kita, jadi berhasil. Ngerti nggak? Semakin hari kita mengalami seperti ini. Kamu kerja di perusahaan, yang perusahaan itu udah mau bangkrut, tapi karena ada orang yang dikasihin, dan Tuhan mengasihi orang-orang yang kelakuannya model kayak begini nih, nempelnya sama Tuhan, itu perusahaan diberkatin gara-gara kamu loh. Mana aminnya sih? Kok yang di depan doanya, belakang kemana? Kamu ketemu temanmu yang lagi stres. Mungkin ada orang lain yang mau cerai, keluarganya berantakan. Kamu dekat dengan Tuhan, kamu bisa tenang dan rileks. Sini tak doain. Tanpa sadar yang orang yang dekat kamu itu nangis di jamaah Tuhan. Bukan karena kamu, tapi karena hadirat Tuhan yang menyertai kita. Ngerti gak ini? Kemuliaan yang tidak terselubung. Orang bisa ngelihat kemuliaan manifestasi dalam diri kita ini. Sekarang orang lihatnya apa dalam hidupmu? Mana suami istri? Yang suami istri mana? Ngelihat Tuhan apa enggak di suamimu, di istrimu? Tahu nggak? Orang yang paling bisa menikmatin Tuhan dalam diri kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Amin. Coba tanya orang yang paling ngobrol dengan kamu, kamu bisa ngerasakan Tuhan nggak?
Atau kamu sebel sama gua? Kalau ada orang yang paling kamu sayangin, yang paling setiap hari dekat dengan kamu tuh bertahun-tahun nggak berubah. Kalau udah kayak begitu tuh kita perlu bertobat loh ya. Nanti nggak ini? Ya. Kita mau belajar terus kok. Orang yang kenal Tuhan tuh diubah dari dalam ini. Bayangkan ya, kita diubah dalam kemuliaan yang semakin besar. Semakin besar. Semakin besar. Kamu ngomong pun ada hadirat Tuhan yang manifestasi lah kata-kata. Dengerin Bapak ya. Suara saya kan nggak bagus ya. Cenderung seperti kaleng kongguan yang diseret truk, grubyak gitu. Kata istri saya itu, suara kamu tuh sember, katanya. Nggak apa-apa, yang penting diurapi. Bayangin, kalau kita nih tiap hari nempel sama Tuhan, kita kan bergaul dengan Tuhan kan, manifestasi Tuhan makin real dari hidup. Orang-orang yang nggak kenal Tuhan tuh deket kamu bisa ngerasain Tuhan loh. Itu loh kemuliaannya manifestasi melalui hidup kita. Kira-kira hidupmu powerful apa enggak? Kamu kalau ngerti kayak begini masih sempat stres apa enggak? Kamu masih cari pendeta minta ditumpangi tangan enggak? Diguyur pakai minyak itu. Awas ya. Sekarang kalau ngadepin masalah ngapain? Wis Tuhan tak serahin. I surrender all. I surrender all unto thee. I surrender all. Biasanya denger khotbah nggak nyanyi, ini pendetanya agak antik, nyanyi ya. Kalau orang melakukan seperti ini, baru orang itu bisa hidup dipimpin roh. Banyak orang nggak bisa hidup dipimpin roh karena dipimpin dagingnya. Kalau kita nyembah Tuhan setiap hari, kita lama-lama menjadi serupa dengan apa yang kita sembah. Siapa? Tuhan. Tapi kalau kita nyembah diri kita sendiri, lama-lama kamu jadi orang keras kepala, sombong belagu. Orang sombong belagu tuh nggak sadar kalau dianya sombong, karena jalannya dongak terus. Meski pakai payung, kalau hujan kemasukan air pilek. Tapi kalau orang datang sama Tuhan setiap hari, dia tahu loh, dia bukan siapa-siapa. Aku tuh bukan siapa-siapa. Makanya dengerin khotbah saya di YouTube ya. Jangan lupa subscribe. Tahu nggak? Saya sering ngomong begini nih. Orang itu semakin kenal Tuhan, semakin kenal Tuhan, semakin ngalami Tuhan, dia tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Saya ini bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Saya ini anaknya penjual pisang di Malang, di bawah kaki Gunung Kawi. Kalau sampai orang Singapura mau dengerin saya, kalau bukan Tuhan siapa? Kalau nggak ada Tuhan ini jadi petani nyangkul di sawah loh, dekil hitam jelek lagi itu. Tapi karena ada Tuhan, orang mau dengerin apa yang saya katakan. Kalau ada Tuhan manifestasi dalam hidupmu, orang akan diubahkan melalui hidup kita. Semakin kita memberi hati kita sama Tuhan setiap hari, bergaul dengan Tuhan setiap hari, semakin besar pengaruhmu, otoritasmu semakin besar, pengaruhmu semakin besar. Nanti kalau ada orang kerasukan setan, nanti suatu hari saya berdoa ada orang-orang datengin kamu dan orang itu kerasukan setan atau sakit, terus kamu tunggu rumah gembala, nggak usah, dalam nama Yesus, get out, keluar. Karena urapan manifestasi dalam hidupmu. Lah kok pelunga-pelungu semua ini bukan nggak ada amin atau apa? Sebentar lagi makan, katakan amin yang kencang lagi. Buka Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16. Waktu saya udah mau habis ya. Hah? Iya. Saya jauh-jauh dari Indonesia loh, mau ngomong hanya 45 menit, rugi ya kan? Katakan, saya masih pingin dengar, katakan. Mengasihi saya semua. Ini ayat terakhir, bilang jangan dong, bilang. Ini ayat terakhir kita mau bahas. Oh, terima kasih ya, haus dan lapar senang sama saya semua ya. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 mulai. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Hidup oleh roh itu kayak tadi itu loh. Ngerti gak hidup oleh roh? Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Ngomongnya gampang, prakteknya nol besar. Tapi hari ini harus praktek. Amin.
Jangan pernah melakukan apapun tanpa izin Tuhan. Kalau kita melakukan segala sesuatu tanpa izin Tuhan, lalu kita lakukan karena kita punya pengalaman, punya duit, punya segala sesuatu karena kita bisa, nggak taunya kebentur tembok. Das. Tetap cari Tuhan kan? Iya kan? Lu ngapain kita dibenturin tembok baru cari Tuhan? Mendingan cari Tuhan dulu kan? Kita buang-buang waktu, buang-buang tenaga, kadang malah sumpek, malah stres lagi kalau kita cari Tuhan. Mulai hari ini kita cari Tuhan. Hidup kita mau dipimpin Roh Kudus. Amin. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menurutin keinginan daging. Keinginan daging ini perlu disalibkan. Sepanjang 2022 saya khotbah selalu pikul salib sangkal diri. Kita mau lihat 2000 tahun ini, 2023, 2024 sampai 2033, bahkan selanjutnya kita akan mengalami promosi Tuhan. Amin. Nanti kalau saya diundang lagi ke sini, saya akan melihat orang-orang ini semakin berbeda. Wow, rapanya semakin tebal nih. Tiba-tiba tempat ini nggak muat lagi. Karena apa? Orang-orangnya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bukan suka gegeran berantem, saling gigit, saling telan, tapi menjadi orang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dalam manusia ada 3 bagian: roh, jiwa, dan tubuh. Roh tempat tinggalnya Tuhan yang manifestasi dalam diri kita. Jiwa itu apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau, itu gak suka Tuhan. Dan itu harus ditaklukkan melalui firman. Waktu rohmu yang ngontrol dan mengendalikan, jiwamu tuh takluk dan tunduk. Waktu jiwamu takluk dan tunduk, semakin engkau ngikutin maunya Tuhan. Dan itu perlu dilatih setiap hari berjalan bersama Tuhan. Pikul salib sangkal diri, mati daging. Ada yang pernah disakitin nggak? Pernah dikecewakan? Ada nggak? Nggak ada? Oh, sama ya ternyata Indonesia sama Singapura kok sama ya penyakitnya ya. Masalah hati, perasaan dan lain sebagainya ya. Kok sama ya, bisa ya? Kalau kita bisa mengendalikan itu, tahu nggak? Kalau kita bisa mengendalikan itu, hidupmu akan bahagia loh. Tapi kebanyakan kita kan nggak bisa mengendalikan hati kita. Siapa yang kalau dengar perkataan menyebalkan, menyakitkan, melukai, langsung mukanya berubah? Di bagian sini nggak ada. Haleluya, sama seperti Yesus. Dan itu yang perlu disalibkan setiap hari. Kalau kita bisa menempatkan hati kita di hadapan Tuhan dengan tepat, Tuhan katakan kan, baru kita bisa berdoa. Kalau suami istri tiba-tiba silang pendapat, gegeran, bisa berdoa nggak Pak? Tidur aja nggak enak. Terus suami sentuh istrinya, nggak usah sentuh saya, najis katanya. Ngawur. Jangan dekat-dekat, kasih guling. Makanya Alkitab ngomongkan, jangan sampai doamu terhalang, perlu diberesin. Kalau hati ini nggak beres, kita nggak bisa berdoa. Orang ngaku bisa melayani Tuhan, nyembah Tuhan, hatinya jengkel, nggak karu-karuan, gegeran berantem, bagaimana bisa dipakai Tuhan? Dipakai setan malahan. Tapi kita mau belajar menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Baru hidup kita akan semakin hari semakin diubahkan. Ini perlu diberesin dulu yang di dalam nih, supaya hidup kita ditakluk dan tunduk kepada firman sepenuhnya. Pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu yang tidak suka Tuhan itu harus takluk kepada firman. Katakan takluk. Melalui pikul salib, sangkal diri, mati daging. Enak kan dengarnya? Kamu praktek nangis lu pulang di rumah lo. Beneran. Tapi ujungnya hidupmu akan mengalami kemuliaan Tuhan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Siapa yang disakitin orang lain, Alkitab ngomong suruh ngampuni, tapi ntar dulu lah, enak aja, gue nggak salah kok, suruh ngampuni. Siapa yang seperti itu pernah ngalami? Pernah. Bagus, berarti normal lo kamu lo. Dan kamu harus pikul salib sangkal diri lo. Padahal daging maunya nggak enak, enak aja suruh ngampuni. Udah capek, udah lelah bertahun-tahun suruh ngampuni terus. Karena kadang sering ngomong kayak gitu kan. Karena ini jiwamu, pikiranmu, kemauan, perasaanmu nggak suka firman, nggak suka Tuhan. Dan ini harus takluk sepenuhnya kepada firman. Kalau ini nggak takluk, ini yang ngontrol, ini yang mengendalikan. Bagaimana mungkin hidupmu dipakai Tuhan kalau kelakuannya seperti itu?
Amin. Hari ini tak ajarin mati daging loh kamu, tapi sambil tersenyum. Lanjut ya. Masih banyak ayatnya. Bilang nggak apa-apa gitu. Oh, makasih ya. Jauh-jauh terbang. Nggak apa-apa ya Pak Gem. Akan tetapi jikalau kamu memberimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Oh, di sini hidupnya kudus semua, nggak ada yang bercabul. Percideraan, roh pemecah, suka gegeran, suka berantem, hati-hati. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ngerem ya, serem ya, horor ya. Beberapa hari yang lalu saya ngajar tentang surga. Ternyata orang yang masuk surga itu harus kudus suci. Orang-orang najis nggak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Lah hari ini kan kita nggak makin main lumpur kan, yang kelihatannya kita kotor kan. Tapi kalau hati kita tidak benar di hadapan Tuhan, simpen sesuatu yang menjengkelkan, orang Surabaya bilang bencekno, dan belum diberesin di hadapan Tuhan, kamu nggak berhak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sudah nggak berhak mendapat bagian kerajaan Allah, bagaimana mungkin dipakai Tuhan? Malah dipakai setan. Nggak ada yang kepahitan di sini? Oh, nggak ada, mukanya bahagia semua kok. Bagian tengah ada kesel sama orang, bahagia hidupnya. Sebelah sini apalagi, luar biasa. Ya, kita mau tambah hari tambah dipakai Tuhan. Tambah hari bisa masuk sampai kedalaman hati Tuhan. Fokusnya sama Tuhan. Bayangin, kalau kita fokus sama Tuhan, kamu masih sempat berbuat dosa nggak? Sempat berbuat dosa nggak? Loh, tiap hari kamu nempel sama Tuhan masih sempat berbuat dosa nggak? Males dong. Orang tiap hari masuk dalam hadiratnya, tiap hari nyembah kayak begitu. Tiba-tiba ada orang nyebelin, wes nggak apa-apa lah Tuhan, nggak apa-apa. Engkau mau apa sih Tuhan? Hatiku ambilin Tuhan, wes ambilin. Kamu apa perasaanku? Wes ambilin kabeh wes Tuhan. Tekmu iki, wekmu iki. Kamu nggak akan mikirin dosa, nggak mikirin kesalahan orang lain. Fokusnya sama Tuhan. Tuhan, aku pengen nyenengin kau saja. Pak, pengen nyenengin istrinya nggak? Betul nggak? Diajak keliling dunia jalan-jalan, beliin barang-barang bagus kan? Suami yang normal tuh pengen membahagiakan istrinya loh. Betul Pak nggak? Dan istri yang normal juga pengen suaminya bahagia. Nggak mungkin langsung. Lama-lama suamimu cepet mati kalau digituin. Orang yang normal ikut Tuhan tuh pengen membahagiakan pasangan hidupnya. Tahu nggak sekarang kita ini dipertunangan dengan Kristus? Dan terus kamu nggak peduli dengan tunanganmu, kamu mau ngapain? Malah mulai bergaul ya. Kenali dengan Tuhan, berjalan terus dengan Tuhan, berjalan terus dengan Tuhan. Hidupmu tambah hari tambah diubahkan, tambah diubahkan, tambah diubahkan, dan semakin hari hidupmu akan mengalami Tuhan. Kamu nggak pingin yang lain. Tuhan, aku pingin Kau. Saya itu nggak pernah berdoa buat kepentingan saya sendiri. Saya ketika datang sama Tuhan, saya lupa loh dengan kepentingan. Bukan berarti saya ini semuanya tercukupi, masih banyak kepentingannya. Tapi saya nggak fokus sama diri saya sendiri. Saya hanya fokus kadang doain orang yang konseling sama saya itu loh, yang masalahnya horor-horor, tak doain biar masalahnya selesai. Dan saya hanya pengen kenal Tuhan. Tuhan, Kau mau apa sih? Aku nih diundang ke Singapura, aku mesti ngomong apa? Ngajar orang Singapura. Orang Singapura kan pintar-pintar semua. Aku mesti ngomong apa ini? Tanya Tuhan. Saya kan nggak bisa sekedar khotbah, tanya pengkhotbah lain. Saya kan harus berikan yang Bapak Ibu nggak punya. Urapan Tuhan. Cintakan Tuhan. Haus dan lapar akan Tuhan. Saya berdoa, apa yang saya sampaikan ini kamu bawa pulang, dan hidupmu nanti kalau saya kesini lagi, kalau diundang loh ya, kalau diundang, hidupmu akan berubah. Hidupmu akan berubah. Saya ngelihat ya, tempat ini nggak ada bangku kosong lagi nanti, dipenuhi. Hidup kita semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan.
I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Pakai beri sama-sama. Ajak Bapak Ibu ya, ekspresikan cintamu sama Tuhan. Enggak usah pakai drum ya. Jangan banyak bergerak, jangan banyak melakukan apa-apa. Kita menghormatin hadirat Tuhan. Tutup matamu, mulai ekspresikan cintamu sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Koreksi hatimu sampai kedalaman hatimu dengan Tuhan. Bener nggak hidupmu selama ini? Hatimu udah benar belum? Dan minta Tuhan lakukan sesuatu siang hari ini. Meralabaga harabas shekini mite bebe. Makiribus. Aku sembah. Aku sembah. Dengan nyanyian ini. Aku sembah, oh Tuhan. Aku berdoa. Ada orang-orang di tempat ini yang pingin ngalami Tuhan. Ada orang yang pingin ngalami Tuhan, angkat tanganmu. Aku berdoa orang-orang yang angkat tangan ini Tuhan. Sekarang ini orang yang pingin ngalami Tuhan nih. Aku berdoa, urapanmu sekarang turun dalam nama Yesus Kristus. Penuhi mereka dengan hadiratmu. Para labakahan narabasikin.
tanganmu dua-dua. Saya mau berdoa. Tutup matamu, fokus sama Tuhan. Saya mau hitung 1 sampai 3 ya. Nanti ada orang-orang yang akan ngerasain hadirat Tuhan begitu kuat. Terus semakin kuat. Ini bagianmu, bukan urusanku. Ini bagianmu, bukan urusanku. Ada kuasa Tuhan yang hadir dalam ruangan ini begitu kuat. Satu, ada seseorang mulai didamah Tuhan. Hadiratnya begitu kuat. Nanti sembah ya. 2, kuat urapannya. Sekarang terima itu. Go, go, Jesus. Now, Jesus. Yes. Hey, now. Jesus name. Go. Will. Do it. Do it. Do it. Jesus name. Urapanmu turun. Now. Go. Jesus name. Jesus name. Tuhan. Will. Berdui. Jesus name. Aku perintahkan semua roh jahat dalam ruangan ini yang bukan dari Tuhan, yang roh bukan dari Tuhan. Aku berdoa ada orang-orang yang luka batin, yang pernah disakiti. Lepaskan. Jesus name. Go. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Engkau belum selesai dalam ruangan ini. Ada beberapa orang yang masih dijamah Tuhan, sampai gak tahan kuat berdiri loh. Nalamoso sini mianamo binamo senalamore hirianama. Terus igidiana nalamaya. Terus labakara basekene medebe. Aku berdoa untuk ibu ini dalam nama Yesus. Go. Pilih.
Terus. Jesus name. Go. Jesus name. Makaralabashi. Terus kerjakan sesuatu yang berbeda dalam orang. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, hormat, dan pengagungan. Dalam nama Yesus. Silakan duduk sebentar. Sebentar lagi selesai. Come breathe upon me, tahu kan ya? Come breathe upon me, breath of God. Pengen nyembah terus kan? Tahu gak? Pengen nyembah terus kan? Enak kan hadiratnya? Bawa pulang hadirat ini. Lakukan setiap hari di kamar doamu. Lakukan di kamar doamu. Ada waktu senggang, bangun keintiman dengan Tuhan. Urapannya akan semakin tebal memenuhi hidupmu loh. Amin. Saya mau melihat ada perubahan besar terjadi dalam ruangan ini. Apapun persoalannya, apapun masalahnya, kalau ada orang-orang yang haus dan lapar nyembah Tuhan, di mana Tuhan ditinggikan, Dia akan manifestasikan kuasanya. Dengerin baik-baik. Ada beberapa orang masih rasanya pengen tutup mata dan nyembah Tuhan, dan ini harus selesai. Kalau nggak saya diomelin nanti. Kan waktunya udah selesai. Dengerin baik-baik ya. Semakin hari kamu lakukan setiap hari di kamar doamu, kuasanya semakin real dan nyata. Semakin bangun keintiman pribadinya semakin nyata. Dia real menyertaimu. Dia bukan Tuhan yang seperti kamu bayangin main kecapi di surga, ambil duduk di kursi goyang liatin, ngapain anakku ya, enggak. Dia menyertai, this real, berjalan bersamamu. Bahkan kamu ngomong pun disertai, kamu nyembah Tuhan disertai, deal bisnis dengan orang pun akan disertain Tuhan. Kita pernah ketemu di Jakarta ya Bapak, ini makan bebek tengil, bebek tepi sawah. Oh iya ya Bapak itu ya. Yang ini, kemanapun kau pergi, kuasanya semakin nyata. Dan waktu kamu nyembah Tuhan setiap hari, seperti come breathe upon me, seperti Tuhan hembuskan nafasnya dalam hidup, dan kau bisa bersembunyi dalam hadirat. As I lift my hand in surrender to your name most high, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Tampilin, come breathe upon me, tampilin. Come breathe upon me. Ketika Tuhan hembuskan nafasnya dalam hidupmu, Rohnya memenuhi hidupmu, Roh Kudus menyertaimu semakin nyata. Salib mahen, mulutmu menyembah Tuhan, tanganmu memugungkan namanya. Dan waktu kamu ngadapin masalah, engkau bersembunyi dalam hadiratnya. Ketika ada roh nyakit dan melukain kamu, kamu tetap berjalan dalam kasih, nggak kesel, nggak jengkel, nggak ngamuan, nggak ngototan. Baru kamu bisa, Jesus I adore, Jesus I adore your holy name. Tuhan berkati Bapak Ibu semuanya.
Terima kasih. Segala pujian buat Tuhan Yesus Kristus. And God bless you.